Shalom. Pada hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kita tidak akan membaca nas ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, atas pertolongan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah kekurangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur Engkau telah memberikan jaminan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Namun kita tidak akan membaca, saya akan memaparkan bagi kita tentang nas ini. Saya akan memberikan sebuah tema tentang Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 ini, tentang keistimewaan Yesus Kristus. Yaitu keistimewaan Yesus Kristus. Apa saja keistimewaan Yesus Kristus sehingga layak untuk disembah, layak untuk ditinggikan, layak untuk dianggungkan seperti itu. Ada beberapa poin yang saya berikan di sini tentang keistimewaan Yesus Kristus itu. Namun kalau kita melihat bahwa setiap orang yang terlahir di dalam dunia ini punya keistimewaan itu sendiri. Dalam keistimewaan setiap manusia itu terbatas. Keistimewaan mereka hanya sebatas sebagai ciptaan yang mulia, yang segambar dengan Allah itu sendiri. Baik itu yang dilahirkan dari keluarga kaya, baik itu dilahirkan dari keluarga miskin, tetap sama, mereka memiliki keistimewaan di hadapan Allah sebagai gambar dan rupa Allah itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat di dalam Yesus Kristus ini sangat berbeda daripada ciptaan yang lain, atau sangat berbeda dari manusia pada umumnya. Jadi kita melihat, saya memahami tentang menyelidiki nas ini, saya memberikan sebuah tema ini tentang keistimewaan Yesus Kristus. Apa saja tentang keistimewaan Yesus Kristus? Yang pertama, dia adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa di manakah Allah, di manakah Tuhan, di manakah Yahweh? Kalau kita melihat orang Israel terdahulu, mereka menyembah Allah Yahweh. Meskipun mereka tidak melihat Allah Yahweh secara kasat mata mereka, tapi mereka sujud dan menghormati Allah Yahweh sebagai Tuhan, sebagai Allah yang menuntun mereka, yang memberkati mereka, yang dipercaya oleh leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi ketika Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini, dia adalah gambar Allah itu sendiri yang dinyatakan di dalam kepribadian Yesus Kristus. Dia adalah yang sulung. Dia adalah yang sulung, artinya bahwa dia yang pertama bangkit dari kematian. Dia adalah pencipta. Dia adalah anak yang tunggal dari Allah itu sendiri. Bukan berarti bahwa Yesus Kristus adalah diciptakan, bukan. Tetapi dia adalah yang sulung, yang pertama, yang bangkit dari kematian. Tidak ada yang lain. Tetapi di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu, kita semua ikut dibangkitkan. Melalui kematian Yesus Kristus itu kita semua dikuburkan atau dimatikan. Itu adalah keunikan Yesus Kristus atau keistimewaan Yesus Kristus yang pertama. Keistimewaan Kristus yang kedua adalah Kristus adalah pencipta. Dia adalah pencipta. Dia adalah punya power. Baik itu di surga, di bumi, baik itu pemerintahan dan kerajaan, dia punya power, dia punya kuasa dengan itu. Jadi Kristus adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, yang kita nikmati. Kristus adalah penciptanya. Jadi kita bersyukur kepadanya
bahwa kita adalah anak-anak yang ditebusnya, anak-anak Allah yang dipilihnya, diberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati anugerah Allah, baik itu anugerah umum maupun anugerah khusus itu sendiri. Jadi kita bersukacita, kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala kebaikan dan kemurahannya dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita menghormati pemerintahan, kalau kita melakukan segala kewajiban kita, bagaimana dengan Kristus? Kristus adalah Raja di atas segala raja, penguasa baik itu di bumi ini maupun di surga. Dia adalah penguasanya. Jadi mari kita harus mengistimewakan Kristus ini. Tanpa kita mengistimewakan, dia sudah teristimewa terlebih dahulu sebelum kita mengistimewakan. Karena kenapa? Karena adalah Allah itu sendiri, anak tunggal Allah itu sendiri. Jadi dia sudah istimewa. Yang ketiga, keistimewaan Kristus ini mengatakan bahwa Kristus adalah kepala tubuh. Kepala apa? Kepala tubuh jemaat. Seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dia adalah kepala, dia yang mengatur segala sesuatu. Dia yang memimpin jemaat. Kepunyaannya adalah seluruh jemaat itu sendiri. Dia yang penguasa, dia yang mempunyai power atas kehidupan jemaatnya. Jadi kita ini hanya melayani Kristus Yesus, sebab dia adalah kepala dari seluruh jemaat yang ada di seluruh dunia ini. Jadi kalau kita melihat bahwa Kristus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, kita melihat bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia telah memberontak di hadapan Allah. Manusia telah menyakiti hati Allah. Manusia mengalami kebinasaan. Tetapi karena anugerah Kristus yang memperdamaikan itu semua, yang sudah hancur, yang memperdamaikan hubungan Allah antara manusia itu diperdamaikan untuk kembali kepada posisi semula, yaitu untuk melakukan persekutuan, untuk menyembah Allah yang hidup. Kita diperdamaikan dalam Kristus supaya kita tidak dihukum oleh Allah dalam kemurkaannya. Puji Tuhan, kita bersyukur dengan itu. Jadi Tuhan memperdamaikan kita. Kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itulah bukti-bukti keistimewaan Yesus Kristus yang tidak ada di luar dari Kristus, tidak ada. Hanya ada di dalam Kristus itu sendiri, tidak ada yang lain. Jadi kita bersyukur dan bersyukur kepadanya. Karena dia adalah Allah kita. Karena dia adalah Tuhan kita. Kita bersyukur kepadanya. Jadi mari kita tetap setia untuk tetap hidup dalam kekudusan. Namun ketika kita melihat, menyoroti tentang keistimewaan Kristus, ada juga bagian kita, yaitu untuk hidup kudus dan tak bercela. Kalau di sini katakan bahwa jemaat Kolose diperdamaikan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, maka mereka punya tanggung jawab. Ketika Yesus Kristus memperdamaikan mereka punya tanggung jawab. Yang pertama, yaitu mereka harus hidup kudus. Yang kedua, mereka harus tekun di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka tidak boleh tergoncangkan dari pengharapan Injil yang mereka terima. Dari ketiga ini adalah tanggung jawab jemaat Kolose itu sendiri. Jadi mereka harus bertanggung jawab kepada Allah dan kepada Paulus yang telah mengajari mereka. Begitu juga dengan kita. Kita juga harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup kudus, tekun dalam iman, dan jangan tergoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah kami terus melakukan tanggung jawab kami, dan kiranya Roh Kudus memimpin, menuntun kami dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Amin.